Selamat pagi kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi. Ah, saya sangat cita lihat abang-abang yang balik, abang Syamok balik daripada kerja, boleh bersama kita pada pagi ini. Esok dia mau kerja lagi. Kak Ros, ada jumpa kamu balik lagi. Heb dan keluarga selepas 2 minggu yang kurang sihat lah. Ahli keluarga kali ini boleh bersama kita. Dan juga kawan-kawan lain-lain. Kita puji Tuhan, kita masih ada nafas. Itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi adalah rahmat daripada Tuhan. Amin. Jadi kita boleh hidup ini semua adalah karunia Tuhan. Dan dalam karunia Tuhan, Tuhan mau membeli kita satu tempat, yaitu menjadi anak Allah. Itu dipanggil pembenaran. Mari kita cakap pembenaran. Pembenaran. Benar kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan sebagai jemaat kerajaan surga. Saudara-saudari, tiap hari saya hantar itu renungan video itu adalah untuk ajar kita bagaimana kita menjadi seorang ahli dalam kerajaan surga. Dan pada pagi ini kita akan terus untuk merenung akan firman yang dibaca oleh saudari Herina Nanto tadi, yaitu tentang bagaimana kita menghuraikan tentang perkara keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang Tuhan kasihi kepada kita, yang pertama adalah pembenaran. Yang kedua ialah pengkudusan. Dan kita sudah ambil 3 kali untuk memahami apa itu pembenaran. Pada umumnya kita kata melalui iman yang fokus kepada Yesus Kristus dan kerja Yesus Kristus. Dan kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan kita minta Tuhan ampun dosa kita. Satu segi ialah taubat, satu segi ialah percaya. Dan kita dibenar masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat dari satu sudut yang kedua, yaitu tentang pengkudusan. Seperti contoh yang saya kasihilah. Kalau anak-anak itu kita terima dia menjadi anak, kalau dia bukan anak kamu, kamu angkat dia menjadi anak. Dan kamu hendak ajar dia supaya menjadi anak yang ikut ajaran. Walaupun dia anak kamu lahir, kamu memang benar dia. Memang benar dia dalam rumah, tetapi kamu mau didik dia supaya menjadi seorang anak yang matang, yang baik. Saudari, di sini kita mau mentekankan tentang iman dan pengkudusan. Sebab satu soalan yang dipersoalkan ialah, selepas kita membaca firman ini, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu sebab kita ada iman, kita menjadi ahli jemaat kerajaan surga. Tetapi selepas kita menjadi jemaat dalam kerajaan surga, kita perlu menderajui kehidupan yang suci. Apakah yang membolehkan kita ada kehidupan yang suci? Orang kata kita mesti membuat baik, betul? Bagaimana kita boleh menjadi suci? Kita mesti buat baik baru suci mah, betul? Ini biasa punya soalan yang kita akan cakap. Tapi saudara-saudari, pengkudusan itu sebenarnya juga melalui iman. Saudara-saudari, ada seorang yang ditanyakan atau satu kontroversi yang kita ada di sini ialah apa? Kita dikuduskan apa? Melalui apa? Kita dikuduskan melalui iman, tetapi bukan melalui apa? Bukan melalui usaha yang kita katakan. Jadi saudara-saudari, masalah yang ada orang banyak ialah mereka anggap kita menjadi seorang yang boleh suci. Sebab apa? Sebab kita buat baik. Kita buat baik, kita menjadi suci. Kita baru boleh menjadi seorang yang suci. Tetapi dari firman Tuhan bukan ini kata. Sebab adalah karunia Tuhan. Dan kita menjadi seorang yang suci sebab iman. Jadi orang yang pun datang di sini untuk berdebat. Berdebat untuk memberi pandangan yang berlainan. Saya menjadi suci, saya dahulu membuat sesuatu yang tidak baik. Sekarang saya buat baik. Sebab saya buat baik, mah. Dahulu saya pergi berjudi. Saya suka judi. Sampai malam, pagi saya judi. Tapi selepas saya iman dalam Yesus, sebab usaha yang saya buat, saya menjadi orang yang lebih suci. Tetapi dalam firman,
Bukan kata sedemikian. Dia punya penjelasan ialah apa? Dia kata ajaran pengkudusan melalui iman telah dijelas dan ditegaskan dengan teliti, menggariskan perbezaan yang signifikan ataupun yang penting dengan pengkudusan melalui perbuatan. Di sini mau memberi satu perbezaan iman yang sebenar ataupun pengkudusan yang sebenar bukan lari dari usaha manusia tetapi adalah kerja Tuhan di mana kita ada iman dalam Yesus Kristus. Jadi perbahasan yang berpanjangan. Baik orang kita setujui dia kata bukan berbuat baik baru boleh kita menjadi suci. Bukan iman. Bukan iman itu terpenting tapi usaha sendiri itu penting. Jadi, tetapi kita perlu ketahui, kita dalam Alkitab kata apa? Mari kita lihat. Ibrani buku, kita Ibrani bab 11 ayat ke-6. Dia kata satu ayat suci yang sangat penting. Dia menjelaskan tanpa iman tidak mungkin orang dapat diperkenan kepada Allah. Di sini ayat suci dalam ayat ke-6 kata apa? Ibrani bab 11 ayat 6. Dia kata, orang-orang yang dapat diperkenal oleh Allah sejak perjanjian lama sebab mereka ada iman, bukan sebab perbuatan. Tanpa iman, tiada seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahawa Allah wujud dan bahawa Allah menganugerahkan orang yang mencari. Jadi ada orang yang bukan Kristen. Dia pun buat baik. Dia pun buat baik. Adakah dia boleh diperkenal oleh Allah? Tidak dapat. Sebab Tuhan, apa yang lebih penting adalah hubungan dengan Tuhan. Adalah kasih untuk Tuhan. Saudara-saudari saya sentiasa cakap cerita macam itu. Ada satu hari, ada seorang adik. Dia memang ada papa dan mama. Tapi papa sudah tinggal dunia lama sudah. Tapi mama yang sangat muda itu jaga anak sejak kecil. Jaga anak tidak senang. Tetapi sampai akhir dia menjadi dewasa, dia kerja sebagai pengawal di dalam bank. Wow, kalau kita boleh bekerja dalam bank, wah, maka orang yang atasan, orang yang sangat baik. Sebab apa yang dia ada kita beri yang tetap, beri berat yang sangat tidak dapat dilosakkan. Ataupun beri emas. Ayo, sangat baik. Tapi setiap orang akan memuji anak dia di hadapan mamak dia. Tapi mamanya tidak pernah cakap anak itu baiklah. Sebab anak itu sejak dia besar, dia tidak pergi cari mamaknya. Tidak harap, tidak memberi perhatian kepada mamaknya. Walaupun dia buat baik, tapi adakah dia diperkenal oleh Tuhan? Diperkenal oleh mamak? Tidak. Sebab dia tidak lagi ada hubungan. Jadi saudara-saudara di sini kita tahu, apabila kita kata kesucian, pengkudusan, itu maksud kita diperkenal oleh Tuhan. Yaitu hati kita diisi oleh kasih untuk Tuhan. Dan kita bukan sekadar perbuatan yang baik. Jadi di manalah Alkitab kata, kalau kita mau menderajui kehidupan yang suci, kita perlu mengutamakan, kita perlu mendahulukan hubungan dengan Tuhan Bapa Allah. Macam anak itu, kalau dia mau mendapat kesucian, mendapat kasih, ataupun mendapat perkenan oleh bapa ibu dia, atau mau disukai oleh ibu dia mesti mengambil masa yang banyak untuk ibu dia. Sekurang-kurangnya perlu menjarahi apabila kita mungkin. Saudara-saudari, jadi marilah kita ketahui, Tuhan bukan hanya kamu buat baik, tapi Tuhan mau kamu cakap dengan dia. Atau kamu cakap dengan dia? Atau kamu suka Tuhan? Ada senyum dengan Tuhan? Ada? Adakah senyum dengan mami ya? Papa ada? Siapa? Kamu balik David Joseph, Jenna ada senyum dengan kamu kah? Ada oh, ini tunjuk kasih loh. Ini hubungan baik loh. Betul? Kalau sebaliknya, kamu balik dia tidak mau cakap dengan kamu. Oh yo, kamu hati memang susah lah. Oh. Walaupun dia nombor pertama dalam sekolah gunakan. Untuk papa tidak guna. Sebab yang penting ialah hubungan. Yang penting adalah kasih. Sesama dengan Tuhan. Tuhan yang lebih penting. Ada kamu sayang Tuhan. Ada kamu sayang Tuhan. Cakap, Tuhan saya sayangmu. Nah cakap, Tuhan. Sama cakap, Tuhan Papa. Saya sayang engkau. Kamu satu-satunya kasih saya. Wow, Tuhan kalau
kamu cakap dari hati ya, Tuhan memang suka kamu. Tuhan memang perkenankan kamu. Betul kan? Sebab Tuhan kata kalau orang yang mau diperkenan oleh saya, kamu mesti ada iman dalam saya. Kalau kamu ada iman dengan saya, kamu ada kasih dalam saya. Kalau kamu ada kasih dalam saya, kamu ada harapan dalam saya. Dan kamu rela untuk taubat, betulkan diri sendiri apabila kamu mendapati sendiri ada apa kesilapan. Saudara-saudari, seterusnya saya mau memberitahu pentingnya iman. Pentingkah iman? Penting sebab itu adalah kunci kepada keselamatan. Saya masih ingat 2 minggu sebelum ini, saya hendak pergi Bibi untuk berkhotbah. Mana tahu kunci saya di dalam kereta. Tetapi pintu saya sudah ditutup. Ayo, susah hati loh saya. Saya call saya punya istri. Saya istri cepat-cepat balik buka untuk saya dan saya pergi Bibi untuk berkhotbah. Kalau tidak ada kunci, mana boleh keluar pintu? Kalau tidak ada kunci, mana boleh naik kereta? Kalau tidak ada kunci, apa pun tidak dapat. Jadi kalau kita hendak menjadi anak Tuhan, apakah kunci dia? Kunci dia ialah Yesus. Tapi Yesus mau kita juga ada kunci iman, yaitu percaya akan keselamatan Tuhan. Percaya akan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, apabila kita kata-kata ada kunci, yaitu kita percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan saya mau percaya dia. Macam kamu berenang. Tetapi kamu tidak pandai berenang. Mengapa kamu berenang? Oh, sebab kapal yang kamu naik itu sudah tenggelam. Kamu mesti menenang. Tapi apabila kamu berenang, kamu tenggelam. Apa lagi, Le? Apa yang kamu boleh? Kalau kamu cepat-cepat cari. Adakah orang yang datang tolong kamu? Oh, ada orang tolong kamu loh. Simpan satu tali untuk kamu. Kamu mesti harus betul. Mesti angkat betul-betul. Kalau boleh diselamatkan, Mak. Tapi kamu cakap, siapa ini? Orang tidak kacak kita cantik. Saya tidak mau hirau dia. Apakah akibat? Mati saja loh. Tapi sekiranya kamu rela, ambilkan tangan kamu supaya tali yang dihuru kepada kamu boleh menjadi kunci untuk keselamatan kamu di dalam air ataupun laut itu. Jadi saudara-saudari, manusia macam orang yang melenang tetapi tidak pandai menenang sebab kita orang yang dosa, tidak dapat selesai masalah kita. Pada kita cakap sesuatu yang bohong sejak kecil, tidak ada orang ajar kita. Kita mau itu gula, kita akan cakap bohong. Kalau kita mau coklat, kita akan bohong. Kita mau curi kalau mama tidak lihat, kalau boleh. Itu kemanusiaan lah. Ini memang kita ada dosa sejak kecil. Kalau kanak kecil, dosa kecil. Kalau sekarang dewasa besar, dosa besar. Saudara-saudari, apakah masalah kita? Orang berdosa. Tapi siapa boleh menyelesaikan dosa ini? Yesus Kristus. Yaitu kalau kita ada iman. Dan itu tak kunci. Saudara-saudari, seterusnya kita lihat. Pentingnya iman. Dan juga iman itu adalah asas hubungan dengan Tuhan. Asas hubungan dengan Tuhan. Saya sangat suka cerita sebab ada beberapa orang yang mau adakan hubungan dengan Tuhan. Dan untuk mendeklarasikan hubungan dengan Tuhan melalui partisi dan melalui perteguhan. Jadi Kamis ini saya sangat excited sebab ada orang yang mau dipartis dan mau menyertai kelas. Pada hari Kamis jam 3 kita akan mulai satu tempoh masa 3 bulan. Tiap-tiap Kamis jam 3 kita datang sini belajar firman Tuhan dan mau dipartisi, mau mendirikan hubungan dengan Tuhan dan mendeklarasi di hadapan orang dan juga menjadi sebahagian daripada komuniti gereja kita. Saudara-saudari, kita lihat iman adalah asas utama dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi, apakah hubungan dengan Tuhan? Sebab kamu tahu Tuhan itu benar. Pengetahuan. Iman itu termasuk pengetahuan. Iman itu apa maksud? Iman itu maksudnya kamu punya perasaan ialah setujui dengan Tuhan. Yang ketiga, maksud iman itu ialah kamu buat keputusan. Yaitu kamu ikut Yesus. Jadi 3 unsur sama-sama ikut saya. Pengetahuan, persetujuan, keputusan. 3 satu lagi ya.
unsur iman. Yang pertama pengetahuan, persetujuan, keputusan. Apa pengetahuan yang kita perlu? Kita tahu dia satu-satunya di Islam. Satu-satunya jalan ke Tuhan. Apakah persetujuan? Saya akui hanya Yesus boleh selamatkan saya. Kalau perbuatan baru, baik dia dapat. Yang ketiga, apa itu iman? Itu ialah satu keputusan itu ikut Yesus. Untuk sudut perkudusan, sadar pengetahuan, yaitu hanya Tuhan boleh kuduskan saya. Satu persetujuan, saya ikut Yesus saja. Sebab Yesus satu-satunya. Saya keputusan, saya ikut Yesus itu memang satu tekad yang saya tidak akan ubah. Saya mau ada hubungan dengan Tuhan. Bukan sekadar untuk buat sesuatu. Tapi tiap-tiap kali deklarasi kasih kita terhadap Tuhan. Jadi untuk setiap aspek kehidupan, iman penting dalam setiap aspek kehidupan orang yang percaya. Macam hari biasa saya sentiasa kata, kalau kamu tidak iman, kamu tidak akan naik kereta. Kalau Kak Susan datang bawa saya, oh kereta itu boleh jalan tak? Wah kalau Suanfeng bawa saya, kereta boleh bawa, kita boleh jalan tak? Ataupun bas bawa saya, bolehkah itu bas jalan? Saya selidik dulu. Adakah kamu selidik enjin dulu? Buka enjin dulu. Buka. Tanya dia punya pembantu ada lesen nggak? Ada tanya ini macam? Tidak loh. Bas datang terus pergi atas loh. Jalan saja loh. Sebab itu bas. Saya ada imam. Sebab itu Suanfeng. Itu Kak Susan. Macam ada kasih dan juga ada boleh percaya punya orang. Datang bawa saya jalan sajalah. Abang Chu datang saya bawa saya jalan saja. Mengapa? Ada saya cek Abang Chu dia lesen pembantu tak? Ada saya cek tak? Tidak loh, Abang Chu datang saya bawa saya jalan saja loh. Sejak saya tahu saya jalan dia punya kereta loh. Pergi sini, pergi sana melawat. Betul tak? Sebab saya ada iman. Kalau saya tidak ada iman loh, saya tidak rela minum. Ada lacu kan? Adakah saya minum ini saya akan tenggelam tak? Ini okey kah? Saya tidak pergi makmal. Buat pemeriksaan baru minum. Ada saya pergi makmal. Tidak loh, ambil terus minum loh. Betul tak? Sebab saya ada iman dalam air. Nanti sarapan pagi yo. Saya tidak pergi makmal cek semua makanan dulu makan. Tidak mah. Kalau saya pergi restoran ada cek kah? Makanan keluar perlu cek dulu pemeriksaan dulu baru makan. Ada yang macam kah? Tidak loh, pergi loh. Kue dia buat di gerai. Jalan tepi saya pun makan terus loh. Beli terus makan loh. Betul tak? Sebab saya ada iman. Saya ada percaya. Kalau saya tidak ada iman, dalam kehidupan pun tidak dapat hidup. Betul tak? Setiap perkara nak cek. Biasa dengan satu pemikiran yang biasalah. Dengan satu fikiran benar sabar. Kalau dia berniaga sana, memang okey. Kita pergi beli dan makan. Ini kehidupan. Dan dalam kehidupan keputusan, kita perlu ada iman untuk siapa? God confidence. Kita perlu percaya Tuhan. Tuhan saya tidak dapat. Tapi Tuhan kamu dapat. Tuhan ajar saya. Saudara-saudari keberkelangan ini, saya sangat suka. Memang saya kerja kuat lah. Tapi ada kala saya mau relax sikit. Saya akan pergi Facebook. Pergi nonton wayang. Kamu ada nonton wayang tak? Adakah? Ada punya orang angkat tangan. Kamu orang tidak tonton wayang punya? Tidak lihat YouTube punya? Ada punya angkat tangan lah. Tidak ada hal punya bukan orang jahat, bukan ini bukan jahat punya haram. Tapi saya mau memberi satu kesaksian. Ya, saya pun ada tongtong. Tapi sampai satu setakat saya fikir, mengapa masa lapan saya mesti mesti tongtong wayang eh? Saya percaya firman Tuhan sebab saya baca sampai sana dia kata kita perlu suci hati. Baru kita boleh lihat Tuhan. Apa maksud suci hati? Jadi kurangkan hiburan. Kurangkan hiburan, sebenarnya pun kurangkan makanan juga. Kurangkan minuman. Guna apa yang perlu saja. Yang lebih jangan. Hati kamu akan lebih suci. Lebih fokus. Lebih tepat kepada Tuhan. Dan mulai 1-2 minggu ini saya mulai henti loh. Satu hari pertama, hari kedua juga ada menonton sikit-sikit. Nanti saya tidak mau loh. Saya juga kata anak tidak kasih kamu tonton video YouTube
Tapi saya bawa kamu pergi main lah, boleh kan? Boleh, tapi tidak begitu rela. Kalau anda nonton, kita puji dulu, kita nonton sama. Ini macam. Saya mau saya mau kata, apabila saya percaya dalam iman Tuhan, hati saya fikir lebih dekat kepada Tuhan. Saya ada berasa dan tabiat ini sebenarnya ada sikit cakap benar-benar ada sikit apa kata sudah tagih dah. Kamu tahu tagih ya? Tagih tagih mesti video. Lihat itu wayang. Sebenarnya cerita sama sekali. Sama saja. Itu orang sebenarnya dia kaya tapi dia buat orang sangat sangat miskin. Nampak orang hanya aniaya dia. Dia angkat diri. Oh, saya orang besar. Ini cerita lebih kurang sama tapi enak dilihat. Akan tagih. Saya tidak tahu kamu ada di tagih kan? Keberagaman saya ada tagih video. Bukan saya tidak kerja, saya masih kerja kuat. Apa perlu saya masih berbuat, saya masih buat. Tapi saya fikir masa lapan kalau diisi dengan ini, Tuhan tidak begitu perkenankan saya. Saya mau kurangkan sampai saya buang dia. Bukan kata saya tidak boleh nonton, saya boleh nonton. Saya pembuatkan bukan kata kamu bukti, bukan tidak boleh nonton. Tapi kalau hati kamu mau lebih tumpu kepada Tuhan, ada kala ada hal kita perlu percaya Tuhan, buangkan dia. Supaya hati kamu lebih isi kepada kasih Yesus. Saudara-saudari, mari kita buat satu ulang kaji. Integrasi iman dan kasih karunia. Contoh kehidupan yang nyata. Kita lihat. Individu baru berdaulat. Menerima iman Yesus sebagai juru selamat kamu. Dalam bab yang ke-19 buku Lukas, di mana kita menghuraikan seorang pemungut cukai. Dia ada perubahan yang begitu ketal. Dahulu kala dia memang menganiaya, membohong orang. Selain daripada membuku sesuatu yang munasabah, tetapi dia buat lebih daripada apa yang perlu diikuti. Orang tidak suka dia. Dia sangat sunyi. Dia sangat lonely. Dia tidak ada kawan. Walaupun dia ada banyak uang. Tetapi selepas dia jumpa Yesus, Yesus pergi ke rumah dia, dia kehidupan yang baru, dia taubat. Dan dia bayar balik 4 kali ganda orang yang dia bohong. Dan separuh daripada harta benda dia, dia kasih kepada orang miskin. Saudara-saudari hidup dia tidak lagi apa? Tidak lagi sunyi sebab ada Tuhan bersama dia. Dosa-dosa masa sudah lalu dan berasa tertegang. Dahulu kala sudah lepas. Saudara-saudara kita lihat apa yang berlaku? Dia mempunyai keselamatan. Tidak bergantung kepada perbuatan baik. Pasal kamu cakap dia buat baik ni. Buat baik itu bukan bukan yang paling penting. Yang paling penting sebab dia ada iman. Sebab dia percaya Tuhan, dia terima kasih Tuhan dan dia rela lepaskan apa yang dia ada. Sebab dia menerima melalui iman. Sebab dia tahu Yesus Kristus adalah Mesias yang diduapar di perjanjian lama. Mesias maksudnya juru selamat. Orang Yahudi memang tunggu akan juru selamat datang. Ialah Yesus Kristus adalah satu-satunya yang ditunggukan. Dia terima. Dan kehidupan dia bukan saja benar, tetapi mulailah kehidupan pengkudusan. Efesus bab 2 ayat 8 ke 9 menunjukkan bahawa apa? Keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan baiknya, tetapi sepenuhnya melalui kasih karunia Tuhan yang diterima melalui iman. Saudara-saudari, kita terima kasih Tuhan sebab kita tahu kalau kita boleh kehidupan yang penuh dengan kasih Tuhan dan ada kehidupan yang suci dan kudus, kita disaksi oleh iman yang betul. Iman sebagai satu syarat. Saudara-saudari, kalau kamu mau diperkuduskan, bisa kata, saya dahulu tidak ada baca Alkitab punya orang. Saya tahu itu tidak baik. Saya mau diperkuduskan, saya mau ada kehidupan penuh dengan firman Tuhan. Apa yang kita perlu? Saya jemput saya punya muda-budi. Baca Alkitab. Ada muda-budi kata, okey, okey, okey. Tapi ada muda-budi kata, tidak okey. Sebab saya perlu belajar, kamu tahu. Pastor, saya mau bayar latihan perlu buat. Saya kata kamu, atau masalah, betul? Atau masa boleh punya. Saya kata kepada dia,
Apabila saya umur 14, saya mulai berdoa 1 jam. Itu masa adalah kebangkitan rohani saya. Dan saya pun dipertingkatkan saya punya akademik. Sebab saya mulai bertumpukan perhatian. Jadi saya kata kalau kamu ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan juga berkati dalam pelajaran kamu. Ada iman kah? Ada iman. Percayakah Tuhan? Dia tidak buang masa kamu kalau kamu rela bersama dengan dia. Saya jemput kawan saya macam itulah. Saya pun jemput kamu lah. Ayah, saya sibuk ke. Saya mau buat kuih. Oh. Saya mau jual kuih. Saya buat bisnes. Oh. Tapi kalau tanya, kita punya tukang kuih, Ivina, Herina, dan Songfo, mereka tiap-tiap hari baca kitab. Sebab mengapa? Sebab mereka ada iman. Mereka percaya. Kalau jiwa saya mau diberkati Tuhan, saya mesti ada firman Tuhan dalam hati saya. Siska pun, tukang masak, juga mau baca Alkitab. Bayangkan juga. Syarat, apa maksud syarat? Syarat bukan sebab kita sombong untuk syarat kita. Syarat ialah satu situasi di mana kita perlu bekerjasama dengan Tuhan. Perjalanan pengkudusan, saudara-saudari, kita perlu mengalami pengkudusan adalah satu proses yang kesinambungan. Bukan hari ini saya baca Alkitab, okey, saya sudah kudus. Proses pengkudusan adalah sejiwa. Pengkudusan yang kita bicarakan ialah hati kamu dipenuh dengan kasih Tuhan dan kasih untuk orang lain. Dan dosa-dosa kamu tidak mau. Kamu mau singkirkan. Satu keinginan yang sangat kuat. Satu kehausan rohani yang sangat kuat. Yaitu menuju kesucian. Bukan diiringi oleh motivasi sendiri saja. Tetapi ada rahmat Tuhan yang bersama kamu. Di mana kamu rela untuk hidup demi Tuhan. Jadi adalah penting kita menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan memberi kita banyak anugerah. Macam kita boleh ada matahari, ada air, ini semua ada anugerah. Tetapi sekarang Tuhan mau memberi kamu anugerah pengkudusan. Adakah kamu rela menerima anugerah pengkudusan? Adakah kamu haus untuk menerima anugerah pengkudusan? Macam apabila saya tagih dalam video. Saya tidak mau lagi. Tapi saya pun pernah melalui situasi. Saya tidak mau lagi, tapi daging nafsu saya panggil saya pergi video. Saya keputusan ikut saya punya nafsu pergi video lagi. Jadi masa saya buang. Ini tidak patut dah. John Wesley panggil semua peninjil mesti mengguna masa dengan sebaik yang boleh. Jadi jangan tonton terlalu video-video. Bishop Emeritus Payung pun kata, pastor kamu ada watching too much video no? Unnecessary video. Buangkan dia. Adakah kita dalam satu situasi kita berperangan dengan nafsu diri sendiri? Tapi saya doa kepada Tuhan. Saya haus kamu. Saya inginkan jiwa saya lebih tumbuh kepada Tuhan. Lebih daripada nafsu saja. Jadi saya minta Tuhan. Tuhan kurniai dia punya anugerah pengkudusan kepada saya. Sebab saya pun mau menjadi contoh untuk anak. Anak kata saya tidak boleh nonton. Kamu pun tidak boleh. Oh ini macam Adakah? Anak perintah saya Anak kata umur 5, 7, 9 Papa, kamu ada nonton ah? Ada. Kita mesti ubah. Jadi saya belajar. Tuhan berkati saya, memberi saya anugerah pengkudusan untuk mengubah tabiat itu yang jahat itu. Bukan nonton video itu jahat. Tapi kalau kita hati hanya dalam video, hati tidak dalam Yesus dia. Kasih saya adalah video YouTube, bukan dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari itu mesti, itu orang tidak dapat lihat kamu masih pastor buat baik. Sesuatu yang pelayanan bagus, tapi dalam hati kamu tahu, hati kamu ditarik oleh apa. Saudara-saudari saya membeli satu contoh demikian. Adalah untuk membeli satu analogi. Ada untuk membeli contoh, mungkin dalam hati kamu, dalam jiwa kamu, ada pelbagai nafsu daging yang menarik kamu. Tapi biarlah kita minta daripada Tuhan. Oh Tuhan,
Saya memerlukan anugerah pengkudusan. Membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Singkirkan dosa saya. Bantu saya hidup untuk memperoleh perkenan daripada Tuhan. Supaya saya mempunyai sukacita yang dalam. Supaya hati saya tidak gersang. Dan saya boleh senyum. Saya boleh sukacita dari hati. Dan apabila saya membuat renungan pendidikan firman, hasilnya adalah kitab Matius dalam 75 hal ini, hati saya disentuh oleh Yesus. Sebab Yesus mengkritik orang Farisi, mengkritik orang Taurat, sebab mereka hanya ada bentuk saja. Mereka hanya ada bentuk orang saja. Mereka upacara orang saja. Mereka agama, mereka ada iman, tapi hanya luaran saja. Pergi ibadah ada pelayanan ada pergi bersekutu ada pergi senang doa semua ada, tetapi hati tidak ada. 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 Di mana pergi dua hati itu? Tidak benar-benar. Hipokrit saja, munafik saja. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin kita kembali hati kita kepada Tuhan. Tuhan ingin menjemput kamu balik kepada pangkuannya. Dengan hati yang murni. Bukan saja luaran. Luaran penting, tetapi dari hati. Itu kita memerlukan Tuhan bantu kita. Jadi syarat kesucian ialah kita percaya Tuhan itu baik. Kita memerlukan Tuhan. Tuhan selain daripada kamu, hidup saya tambah makna. Satu keadaan iman di mana kamu mencari Tuhan. Tidak ada yang disucikan kecuali orang yang tahu kita perlu Tuhan. Iman itu bukan iman itu besar, tetapi Tuhan itu besar. Iman hanya satu perkasa, satu saluran untuk menerima rahmat Tuhan. Yang kita boleh benarkan, kita boleh tinggikan adalah nama Yesus. Tetapi perangailah kita, iman itu penting. Bukan perangai kamu sangat boleh disombongkan. Yang boleh disombongkan hanya Tuhan sendiri saja. Jadi syarat tunggal untuk kita hidup dalam kesucian adalah untuk kita percaya. Percaya Tuhan. Adakah kamu percaya anak kamu yang tidak datang gereja ataupun nakal itu, dia boleh dipersucikan oleh Tuhan, dia boleh dipimpin oleh Tuhan. Marilah kita ada iman dalam Tuhan. Kemarin saya pergi gereja Methodist Trinity, saya menonton satu video tentang orang yang daging dada, hisap dadar, dan sampai dia mati. Dia orang murid yang satu cerita tentang satu murid yang sangat handal sekali, cemerlang sekali. Papa dia doktor, mamanya meninggal dunia awal. Tapi papa dia tidak menjalin hubungan baik dengan anak itu. Dia meminta anak terlalu tinggi. Anak dia ada luka hati dan berasa diri sendiri tidak guna. Tapi satu hari dia dikongdau oleh kawan dan juga hisap dadak dan sampai satu hari dia fikir diri sendiri tidak guna. Apabila papa tahu dia hisap dadak, dia tak kata kepada anak dia, saya tidak ada muka sebagai seorang doktor. Dia tidak jaga hati anak tapi cakap dia. Dan hati anak itu berasa diri sendiri tidak guna. Dia terjun, dia pun apa? Bunuh diri daripada bangunan yang tinggi. Dan selepas itu anak meninggal dunia. Apa yang sangat kesal? Papa kesal sebab dia tidak buat yang betul. Jadi saudara-saudari, anak kita perlu diperbaharui. Ya, kita perlu cakap banyak, buat banyak. Tapi yang lebih penting ialah kita ada hati yang kasih terhadap mereka dengan hubungan Tuhan. Kita serah anak kita kepada Tuhan. Ada kala saya pun takut saya punya anak menjadi nakal. Saya pun takut. Kemarin saya takut. Oh iya, saya takut saya anak satu hari pun buat perkara yang jahat. Saya takut. Saudara-saudari, saya dan kamu ada perkerasan yang sama. Tetapi biarlah kita percaya Tuhan. Biarlah kita serah diri kepada Tuhan dan juga serahkan anak kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang membuat semua. Dan apa yang kita perlu ialah bertanggungjawab Tuhan. Kita kasih anak dengan kasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya, mati di atas salib, marilah kita juga dengan kasih yang berobat. Jadi saya tidak boleh cakap kepada anak saya, anak ini macam
Saya muka sebagai pastor tidak ada sudah. Kamu nakal mah. Mana orang boleh macam ini? Anak macam ini? Jangan saya cakap macam ini lah. Saya petuk tukar. Anak-anak Tuhan kasih samu. Jangan nakal seperti ini. Tuhan tidak suka. Betul? Ini macam. Saudara-saudari, biarlah mereka lihat, mereka dipentingkan. Bukan muka papa mami dipentingkan. Kesucian berdasarkan iman. Jadi tidak ada seorang pun boleh disucikan sebelum apa? Sebelum dia percaya Tuhan. Jadi saudara-saudari, kamu percaya Yesus. Jadi bagaimanakah kita boleh ada kehidupan yang suci? Saudara-saudari, kita perlu ada iman. Kita percaya Tuhan boleh ubah jiwa kita. Kita percaya Tuhan boleh ubah hati kamu. Saudara-saudari, yang penting ialah kita percaya Tuhan. Hal ini saya mau memberi persepuluhan di bagian bahasa Cina. Saya pun ada cabaran mau belikan. Saya sudah buat itu pemberian sudah, Anda belikan. Tapi hati saya tanya saya sendiri, adakah saya kasih Tuhan? Kalau saya kasih Tuhan, saya membuat sesuatu yang baik. Jadi kalau kamu ada iman dalam Tuhan, perbuatan baik adalah bukti yang nyata dari penkudusan. Mereka bukan syarat untuk diselamatkan. Bukan saya memberi pemberian itu, saya diselamatkan. Bukan saya berinjil, saya diselamatkan. Tetapi saya kasih Yesus, saya iman Yesus, saya berinjil, saya memberi pemberian. Standar menunjukkan pengubah hati yang telah berlaku. Perbuatan baik adalah bukti yang nyata dari iman dan kasih. Mereka menunjukkan bahwa seorang yang benar-benar dilahirkan dan baru darah Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kamu tidak mau baca Alkitab, tidak mau baca, tidak mau doa, tidak mau datang ibadat, kalau kita tidak mau, mungkin kita belum ada iman dalam Yesus Kristus. Belum ada iman untuk menterajui kekudusan. Jadi yang penting kita perlu kenal Tuhan dulu. Perlu kenal dulu. Jadi semua mesti keluar daripada iman dan kasih kepada Yesus. Itulah akan mengelakkan kita daripada iman luaran saja. Saudara-saudari, kita lihat lagi satu peringgan yang agak panjang. Saya baca kepada kamu, ataupun kita baca bersama. Baca bersama. Walaupun perbuatan baik menunjukkan pengkudusan yang tidak dicapai dengan usaha manusia semata-mata. Pengkudusan berlaku melalui iman kepada Kristus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Perbuatan baik menjadi hasil pengkudusan, bukan penyebabnya. Di sini peringkat pertama kita unsurkan. Pengkudusan itu melalui. Tetapi adakah dia punya tempat perbuatan baik? Ada. Dia adalah hasil, tetapi bukan penyebab. Misal kata saya mau baca Alkitab. Bukan sebab saya baca Alkitab, saya menjadi kudus. Sebab saya ada percaya Tuhan. Jadi Tuhan pengkuduskan saya dan hasil pengkudusan adalah baca Alkitab. Maksudnya hubungan dengan Tuhan itu penting. Macam kasih dengan papa. Saya kasih papa. Jadi saya bercakap dengan papa. Mengapa saya bercakap dengan papa? Sebab kasih papa. Wah, papa. Mau David lihat papa balik sudah. Sangat suka cita. Mau cakap dengan papa. Bukan bercakap dengan papa menjadi dia kasih kepada papa. Sebab ada kasih di hati sudah. Maka dia cakap dengan papa. Faham apa maksud saya? Saya memberi hadiah kepada mama. Bukan sebab saya punya hadiah menjadikan saya orang yang kasih mama. Sebab saya sudah kasih mama. Hasil saya pada kasih, saya beli barang kepada mama. Saya luangkan masa untuk mama. Bukan saya luangkan masa dengan mama saya menjadi kudus. Sebab saya kasih mama. Saya iman mama. Jadi saya menjadi seorang yang diperkenal oleh mama. Saudara-saudari, saya mau akhiri khotbah pada pagi ini. Saya akan teruskan dalam minggu hadapan. Saya harap kamu boleh rasai. Tuhan inginkan, jemputkan kita. Ada hubungan rapat dengan dia. Amin. Jadi kita perlu percaya Tuhan. Apa-apa kekhawatiran, apa-apa kesusahan, apa-apa kebimbangan, biarlah kita serah kepada Tuhan. Biarlah hati penuh dengan kasih. Saudara-saudari ini kasih isi dengan apa? Air kan? Kalau dia tidak diisi dengan air, dia diisi oleh apa? Udara. Kalau hati kamu bukan diisi oleh kasih Yesus, diisi oleh apa? Saya kata kepada kamu, kalau hati kamu bukan diisi oleh kasih Yesus dan kasih kepada orang lain,
hati kamu akan diisi oleh dosa. Biar saya ulangi, dan kita balik untuk sepanjang minggu ini, kamu renung dalam pernyataan ini. Kalau hati kamu bukan diisi oleh kasih Yesus dan kasih untuk orang lain, hati kamu sebenarnya diisi oleh dosa. Definisi dosa itu maksud sendiri, sangat berpusat sendiri, dan kenasuhan sendiri saja. Biar Tuhan bangkitlah kita menjadi jemaat yang diperkenan oleh Allah, menjadi berkat kepada lebih banyak. Mari kita berdoa bersama. Apabila pastor mau berdoa, kalau hati kamu berasa, pastor saya perlu diberdoakan, supaya jiwa saya diperkuduskan. Kalau ada orang sedemikian, angkat tangan, saya berdoa untuk kamu. Ada orang sedemikian? Kamu fikir jiwa saya perlu dipembaharui oleh Tuhan. Dan saya memerlukan doa. Angkat tangan, saya doa untuk kamu. Ada orang sedemikian? Boleh angkat tangan. Ada orang? Saya perlu Tuhan pembaharukan saya. Kalau perlu, kamu ingin angkat tangan. Kesentuhan masa saya tidak akan panggil kamu pergi atas, saya hanya berdoa di atas pentas. Ada orang? Oke, saya lihat, amin. Haleluya. Simpan tangan. Ada orang lagi? Ada siapa? Saya perlu doa. Tuhan perkuduskan saya. Jiwa saya fokus kepada Tuhan. Ada orang? Angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, kita yang tadi ada simpan, angkat tangan punya. Kalau belum angkat tangan pun boleh. Simpan dalam hati. Kamu simpan macam ini, macam simpan dalam kamu punya, ah, macam saya ini macam dan saya berdoa untuk kamu. Oke. Tuhan Bapa di surga, saya lihat banyak orang yang simpan tangan dalam hati mereka. Mereka menunjukkan satu perasaan bahwa Tuhan memperkuduskan jiwa mereka. Saya berdoakan untuk mereka supaya mereka boleh tumbuh berperhatian dalam Tuhan. Singkirkan dosa untuk mereka. Supaya mereka boleh sentiasa mengingati kasih Yesus dan dipenuhi oleh kasih Yesus. Bantulah semua orang yang menunjukkan hasrat itu, rela sebab kasih Yesus, rela simpan masa untuk doa, baca Alkitab, dan juga membuat sesuatu yang baik untuk orang yang memerlukan. Tuhan bantulah kami menjadi jemaat yang diperkudus oleh Tuhan dan menjadi seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Supaya jiwa kami ada makna yang sebenar, kasih dan juga sukacita yang dipenuhi oleh Kristus. Kami puji syukur atas karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan berkati semua orang, dan saya jemput saudari Herina untuk meneruskan kebaktian kepada kami. Baik, baik, baik. Seperti itu,